Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pertemuan minggu ini. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas bisa memimpin doa. Ya, pada pertemuan minggu ini kita akan membahas mengenai teks negosiator. Kita langsung masuk ke materi anak-anak. Belajar menjadi negosiator umum. Ya, pada kali ini kita akan membahas 4 materi ya. Yang pertama ada pengertian teks negosiasi, kedua jenis teks negosiasi, ketiga tujuan teks negosiasi, dan keempat atau yang terakhir itu ada struktur teks negosiasi. Lanjut, kita akan masuk ke pengertian teks negosiasi anak-anak. Apa sih itu teks negosiasi? Ada yang tahu? Iya, belum ada yang tahu ya. Udah, kita lanjut ya. Teks negosiasi adalah teks yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Dalam teks negosiasi ini berisi kalimat-kalimat kesepakatan mengenai persoalan yang membutuhkan penyelesaian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan pihak yang lainnya. Ya, di sini anak-anak tidak usah menulis ya, karena nanti Ibu juga akan mengirimkan PPT ini. Ya, lanjut. Dalam kehidupan sehari-hari, proses negosiasi merupakan hal yang umum dilakukan. Bahkan setiap orang mungkin pernah melakukan kegiatan tawar-menawar, terutama dalam hal jual beli. Di sini kalau kita akan mencari di mana sih kita dapat menemukan proses negosiasi tersebut. Nah, terutama di pasar nih. Di pasar banyak banget proses negosiasi. Mungkin setiap 1 jam juga ada itu proses negosiasi di dalam pasar. Ya, kedua pihak yang melakukan negosiasi mempunyai hak terhadap hasil yang akan disepakati. Hasil akhir dari negosiasi tersebut harus terdapat persetujuan dari semua pihak dan kesepakatan bersama. Dari pengertian di sini tidak ada yang perlu ditanyakan atau kita lanjut masuk ke jenis-jenis teks negosiasi. Ya, tidak ada yang ditanyakan. Oke, Ibu lanjut ya anak-anak. Ya. Jenis teks negosiasi. Ada yang tahu jenis teks negosiasi itu ada berapa? Iya, benar Mas Miftah ini. Ada 8. Yang pertama negosiasi formal. Yang kedua ada negosiasi informal. Ketiga ada negosiasi dengan pihak penengah. Yang keempat ada negosiasi tanpa pihak penengah. Yang kelima ada negosiasi kolaborasi. Yang keenam ada negosiasi dominasi. Yang ketujuh ada negosiasi akomodasi. Dan yang terakhir, atau yang ke-8, negosiasi menghindari konflik. Nah, yang pertama, kita masuk ke pertama dulu ya, negosiasi formal. Negosiasi formal itu negosiasi yang hanya dapat diselesaikan dengan cara yang formal atau ada hitam di atas putih. Nah, di sini ada anak-anak maksud nggak apa artinya hitam di atas putih? Ya, benar. Hitam di atas putih itu yang dimaksud di sini ada tanda tangan di atas materai, contohnya seperti itu ya. Pada negosiasi jenis ini untuk mendapatkan kesepakatan yang adil, maka kedua belah pihak harus menyelesaikan melalui jalur hukum yang sah. Nah, negosiasi formal ini biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar
yang tidak ingin mengalami kerugian saat bernegosiasi. Nah, itu negosiasi formal. Yang kedua ada negosiasi informal. Negosiasi yang dilakukan tanpa mengenal waktu, tempat, dan orang dengan tujuan untuk mendapatkan kesepakatan. Di sini berbanding terbalik dengan negosiasi formal yang harus diselesaikan dengan jalur hukum. Negosiasi informal ini dapat diselesaikan di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Ya. Lanjut, yang ketiga, negosiasi dengan pihak penengah. Negosiasi ini dapat dikatakan sebagai negosiasi yang dilakukan oleh negosiator berjumlah 2 orang atau lebih. Misalnya, negosiasi yang diselesaikan melalui jalur hukum. Lanjut, yang keempat. Sorry, maaf. Kita kembali lagi ya, sebentar. Yang keempat ada negosiasi tanpa pihak penengah. Negosiasi tanpa pihak penengah adalah negosiasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih untuk mendapatkan kesepakatan, tetapi tanpa bantuan pihak ketiga. Dengan kata lain, di sini kesepakatan yang diperoleh dari negosiasi ditentukan oleh pihak-pihak yang bernegosiasi. Negosiasi jenis ini bisa kamu lihat ketika perwakilan lembaga atau perusahaan dengan sponsor untuk mendapatkan kesepakatan yang pas. Ya, yang kelima ada negosiasi kolaborasi. Di sini ada yang tahu apa itu negosiasi kolaborasi? Ternyata belum ada yang tahu ya, ini belum ada yang baca buku nih. Ya, negosiasi kolaborasi ini adalah kesepakatan yang diperoleh berkat semua pihak dapat berkolaborasi. Dalam hal ini, kolaborasi itu berupa semua pihak yang melakukan negosiasi dapat menyampaikan pendapat dan keinginannya. Ya, yang keenam ada negosiasi dominasi. Adalah negosiasi yang hasil kesepakatannya tidak seimbang atau hanya kepada satu pihak saja. Pihak lainnya hanya mendapatkan kerugian. Singkatnya, negosiasi dominasi hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Jadi di sini ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Lanjut, negosiasi akomodasi. Apa sih itu negosiasi akomodasi? Negosiasi akomodasi itu negosiasi yang memberikan lawan keuntungan yang lebih banyak dan pihak yang melakukan negosiasi keuntungannya lebih sedikit atau pihak lawan mengalami kerugian. Oleh sebab itu, negosiasi akomodasi juga disebut negosiasi loss-win. Ketika melakukan negosiasi ini, sebaiknya pihak negosiasi tetap berusaha untuk tetap mendapatkan keuntungan. Karena jika sampai merugi pihak negosiasi, akan sulit untuk menggantikan kerugiannya itu. Ya, lanjut. Negosiasi menghindari konflik. Negosiasi ini yang sama-sama mengalah dalam arti demi kepentingan bersama ya, bukan demi kepentingan satu sama lain atau mementingkan diri sendiri. Sampai jenis-jenisnya di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Iya, tidak ada yang perlu ditanyakan ya? Oke, nanti baik. Nanti di akhir nggak apa-apa untuk bertanya. Nanti wajib ada yang bertanya ya. Nanti kalau nggak ada yang bertanya, nanti ibu tunjuk. Ya, selanjutnya ada tujuan teks negosiasi. Sebenarnya
tujuan teks negosiasi itu ada banyak ya, cuma Ibu di sini cuma mencantumkan 3 saja. Nanti anak-anak bisa melihat di buku, karena di buku juga sudah ada. Yang pertama ada mencapai kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi, saling pengertian, dan persetujuan. Di sini artinya dalam teks negosiasi ini itu harus saling pengertian ya, jangan ada yang egois, itu nggak boleh banget. Nah, yang kedua ada mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersamaan. Nah, di sini tuh kita harus sama-sama mencari jalan keluarnya bareng-bareng gitu. Nah, yang ketiga ada mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Jadi di sini di dalam negosiasi ini tidak ada yang dirugikan ya. Jadi harus bisa saling menguntungkan dua-duanya. Nah, lanjut kita ke struktur teks negosiasi. Struktur teks negosiasi itu ada 5 ya. Yang pertama ada orientasi. Orientasi itu cara kita mengawali pembicaraan yang biasa dapat dimulai dengan cara memberi salam. Contohnya seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, selamat malam, selamat siang, selamat sore, seperti itu ya. Nah, di dalam orientasi ini, awal pembicaraan yang baik merupakan cara supaya negosiasi mendapatkan kesepakatan yang baik juga. Jadi, sebaiknya kita di dalam mengawali negosiasi ini itu harus benar-benar baik. Nah, lanjut. Yang kedua ada pengajuan. Pengajuan ini kita akan mengajukan tawaran untuk bernegosiasi. Nah, pada langkah pengajuan ini, kita akan mengajukan tawaran untuk bernegosiasi. Pengajuan ini biasanya berupa keinginan yang ingin disepakati oleh kedua pihak. Nah, yang ketiga ada penawaran. Penawaran ini merupakan bagian penting ya dalam negosiasi. Karena dalam penawaran ini, dari tawar-menawar, bisa menentukan apakah negosiasi berhasil atau tidak. Terlebih lagi, saat melakukan penawaran ini, akan ada yang namanya perbedaan pendapat, yang berupa penawaran dari kedua belah pihak. Contohnya nih ya, seperti kayak negosiasi di dalam pasar nih. Contohnya, ada yang berjualan bawang merah nih. Namanya yang ibu yang jualan bawang merah nih, Sinta ya, contohnya. Nah, yang beli itu namanya Airin. Jadi di sini Airin akan membeli bawang sama Bu Sinta. Tetapi Bu Sinta mematok harga itu dengan harga 60.000 per kilo. Tetapi Airin menawarnya dengan harga 55. Nah, di situ terjadilah proses tawar-menawar dan diambil tengah-tengahnya biar sama-sama adil. Bu Sinta tetap masih mendapatkan keuntungan dan Mbak Airin juga mendapatkan harga yang diinginkannya. Bisa dengan cara mengambil harga di tengah-tengahnya ya, dengan harga 58 atau 57, seperti itu. Nah, selanjutnya yang keempat ada persetujuan. Persetujuan ini berasal dari proses tawar-menawar antara kedua belah pihak. Nah, jadi di dalam persetujuan ini udah sama-sama kedua orang itu setuju ya dengan hasil tawar-menawarnya itu. Nah, yang keempat itu ada penutup. Akhir dari proses negosiasi biasanya berupa ucapan terima kasih atau ucapan salam. Contohnya kayak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti itu ya anak-anak. Nah, sudah selesai pembahasannya Ibu, udah sampai struktur. Siapa di sini nih yang mau bertanya?
Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu tunjuk saja ya. Ya, siapa di sini yang akan bertanya? Oh, tidak ada ya ternyata, ya udah. Nggak apa-apa, mungkin lain kali harus bertanya ya, soalnya biar aktif nih pembelajarannya. Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu kasih tugas aja ya untuk pertemuan minggu ini. Tugasnya di sini pada minggu ini tugasnya silakan anak-anak mencari contoh-contoh teks negosiasi. Masing-masing anak harus mencari 2 contoh teks negosiasi ya. Deadline-nya besok besok pagi nih, tanggal 1 April, pukul 12 siang. Ibu tunggu ya di kantor, atau nanti bisa dikumpulin lewat email, kirim. Kalau tidak ada yang perlu ditanyakan lagi soal tugasnya, Ibu tutup ya pertemuan kali ini. Apabila ada kata yang kurang berkenan di hati anak-anak, Ibu mengucapkan mohon maaf sedalam-dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.